kita adalah Afid Rolik Septiana, seorang praktisi yang telah berkarir di BUMN selama 18 tahun. Latar belakang pendidikannya sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemudian sejak 2013 bergabung menjadi anggota Forum Excellent BUMN dan telah melakukan asesmen kerja berbasis KPKU, kriteria penilaian kinerja unggul di beberapa BUMN seperti PT Wijaya Karya, PT Angkasa Pura I, PT Pelindo I, Perum Peruri, PT Jasa Marga, PT Asabri, PT Askrindo, Perum Jasa Tirta II, Perum Perhutani, dan PT Persero Batam. Nah, beliau ini memang ketertarikannya pada bidang-bidang manajemen seperti manajemen organisasi, perencanaan strategis dan desain organisasi, manajemen kinerja, dan manajemen inovasi. Bukunya tentang manajemen inovasi ini sudah beredar berupa e-book sebenarnya. Jadi sudah bisa dibeli, diunggah di e-book Play Store. Nah, Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan, forum ini terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan oleh narasumber kita, Pak Afid. Kemudian nanti break karena Zoom-nya terputus. Nah, setelah break, Bapak Ibu bisa masuk di link yang sama, kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab, gitu. Nah, untuk lebih mengenal, membahas tentang buku ini, untuk lebih rinci, kita persilakan kepada Pak Afid Rolik Septiana untuk memaparkan bukunya. Silakan, Pak Afid. Baik, terima kasih Kang Somad. Selamat sore Bapak Ibu semua yang hadir pada bedah buku sore hari ini. Terima kasih pada Kapa Institut yang telah memfasilitasi saya untuk memaparkan buku karangan saya yang selesai sekitar bulan April kemarin ya. Jadi memang ini bedah buku pertama tentang buku ini karena memang masih berupa e-book gitu Kang ya. Jadi saya sempat share ke teman-teman, waduh Gi, katanya saya kalau baca di komputer suka pusing. Kalau cetaknya ada nggak? banyaknya minta cetak begitu. Jadi sementara saya tahan dulu memang. Tapi saat ini bukunya sedang direview di Gramedia Pustaka Utama. Jadi saya belum terlalu mempromosikan. Tapi terima kasih kepada Kang Somad yang telah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan menarik begitu ya. Baik, saya sudah siapkan slide. Waktunya berapa lama, Kak? Waktunya sampai jam 4.30. Nah, nanti setelah itu kita sesi 2. Baik. Saya sudah siapkan paparannya. Nah, sebentar. Sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jadi buku saya ini berjudul Manajemen Inovasi, Memenangi Kompetisi dan Mengantisipasi Disrupsi. Sebentar.
Ah, eh, sebelumnya saya ingin berbagi tentang, saya memulai dengan quote ini. Jadi saya sangat suka quote ini. Saya temukan ketika saya berselancar di Quora gitu. Jadi perkataan Socrates tentang dia mengatakan, aku tidak bisa mengajari orang lain tentang apapun, aku hanya bisa mengajak mereka berpikir begitu. Ini saya sangat suka kutipannya karena sesuai dengan apa namanya dengan saya begitu. Oke, saya ingin memulai dengan berita ini ya. Jadi kita tahu bahwa pandemi corona COVID-19 ini telah mengubah banyak hal begitu, mengubah seluruh sendi kehidupan hampir seluruh masyarakat dunia. Ini salah satu contohnya adalah yang terjadi dengan Airbnb. Jadi Airbnb ini sebuah startup yang dulu sangat pesat begitu perkembangannya ya, dan sangat dulu ditakuti oleh para pengusaha hotel nih, karena dia mendisrupsi pasar hotel besar begitu. Tapi dengan COVID-19 ini dia runtuh dalam hitungan pekan begitu. Jadi Airbnb ini sebuah startup yang sangat maju, sangat pesat, tapi ya, dan sudah berusia 12 tahun, dia runtuh dalam hitungan pekan gara-gara COVID-19. Nah, sebaliknya ini, jadi dengan COVID ini malah ada yang bertambah kaya. Salah satunya adalah Eric Yuan. Dia pemilik Zoom yang kita gunakan semakin lama semakin sering kita gunakan hari-hari ini. Jadi kita sebelum COVID ini nggak pernah tahu apa yang namanya Zoom ya. Tapi setelah COVID, hampir semua orang menggunakan Zoom, yang bahkan mengalahkan Skype gitu. Skype itu bisa dikatakan pelopor video conference tool ya. Jadi kalah dengan Zoom yang baru saja dia bangun oleh Eric Yuan. Namun pertanyaannya, apakah Zoom ini akan bertahan sampai kapan begitu? Setahun, 2 tahun, apakah 5 tahun masih kita akan menggunakan Zoom ini? Karena tergantung dari seberapa jauh sih Zoom ini bisa berinovasi. Karena kita tahu bahwa ketika sebuah aplikasi misalnya booming, itu akan banyak pesaing pesaing besar yang akan masuk. Kita contohnya Google Meeting, kemudian Microsoft Teams dan sebagainya. Nah, apakah 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan masih bisa bersaing? Nah, tergantung kepada si aplikasi Zoom ini bisa berinovasi ke depannya. Nah, ini menakutkan, cukup menakutkan, tapi ya memang kita harus hadapi. Jadi WHO mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini kemungkinan akan bertahan lama begitu. Jadi mungkin 2-3 tahun sampai 5 tahun itu pengaruhnya akan sangat masih akan sangat kita rasakan. Nah, mengapa saya memulai dengan slide-slide tentang berita-berita tersebut? Karena ini sangat berhubungan dengan apa yang akan kita sampaikan tentang manajemen inovasi. Nah, ini identitas bukunya. Jadi buku ini masih berupa e-book, dipublish di Google Book. Sekarang masih dalam tahap di Gramedia Pustaka Utama. Linknya dapat diakses di bit.ly
garis miring manajemen inovasi, M-nya besar, I-nya besar. Jadi bagi yang punya, saya sarankan sih membukanya pakai tablet atau HP berlayar besar gitu ya. Kalau kecil tuh biasanya kurang jelas. Jadi mudah-mudahan sih secepatnya saya akan kita menghadirkan versi cetaknya, karena banyak sekali yang meminta versi cetaknya begitu. Karena kalau mungkin di kita jarang ya, masih belum terbiasa kita membaca di book reader gitu. Jadi buku ini selesai April 2020, ukurannya 14 x 8 x 21 cm, jumlah halamannya 255 halaman. Komentar teman saya waktu saya sharekan, wah tebal juga katanya. Jadi buku ini saya bagi menjadi 8 bagian dan 24 bab. Covernya bisa dilihat di sebelah kanan ini yang warna biru, ada gambar-gambar bohlam ya, lampu bohlam. Judulnya Manajemen Inovasi sesuai dengan yang tadi sampaikan. Ya, mengapa saya menulis buku ini? Saya ingin berbagi latar belakang mengapa saya menulis buku ini. Jadi kita tahu bahwa inovasi sangat penting, namun kerap menjadi titik lemah di organisasi. Ini yang saya temukan ketika melakukan asesmen kinerja di beberapa BUMN yang sejak 2013 ya. Jadi hampir semua BUMN ketika diakses gitu ya, asesor itu kan nyari istilahnya opportunity for improvement, OV istilahnya. Nah itu paling mudah itu nyarinya udah inovasi aja ditembak gitu ya. Dan biasanya si asesinya BUMN yang diakses itu tidak terlalu bisa menyanggah begitu. Ya saya mengambil kesimpulan bahwa memang pengetahuan kita tentang pengelolaan inovasi ini masih harus ditingkatkan lagi begitu. Jadi karena itulah saya kemudian mempelajari berbagai referensi begitu, dan saya melihat ya perlu sebuah referensi yang lain begitu, sebagai memberikan perspektif lain untuk memperkaya pemahaman kita dalam pengelolaan inovasi. Dan sebagai yang penting juga adalah ini sebagai dokumentasi proses pembelajaran saya. Jadi saya menulis buku ini berdasarkan hasil mengikuti perkuliahan daring di Coursera ya, aplikasi Coursera tentang hal yang sama di manajemen inovasi. Jadi saya rangkum, kemudian juga ternyata juga setelah saya share ke teman-teman banyak masukan. Ya, jadi saya terus coba untuk melengkapi dengan berbagai referensi lain sehingga buku ini dapat diselesaikan begitu. Ini beberapa tanggapan tentang buku ini. Ada dari Pak Wahyu Kuncoro, Direktur Utama Perhutani, tempat saya bekerja begitu ya. Kemudian juga dari Pak Agung Yunanto. Pak Agung Yunanto ini sekarang Direktur SDM PT KAI. Ada juga dari kolega saya dosen di IPB, Pak Sony Trison, Dr. Sony Trison. Jadi rata-rata sih positif begitu ya. Selanjutnya kita akan ke sistematika buku. Jadi sebagaimana saya sampaikan di awal, kita membagi menjadi 8 bagian dan 24 bab.
bab terdiri dari beberapa subbab begitu. Yang pertama adalah konsep dasar, selanjutnya ke adopsi inovasi, bagian ketiga adalah kita membahas tentang kreativitas, yang keempat adalah tentang manajemen portofolio. Selanjutnya yang bagian 5 adalah ke strategi inovasi, keenam adalah di manajemen, yang keempat tuh manajemen ide ya tadi ya, yang keenam manajemen portofolio, yang 7 kita melangkah ke implementasi inovasi, dan 8 struktur dan budaya inovasi. Oke, kita masuk ke masing-masing bab ya, masing-masing bagian. Pertama di konsep dasar. Jadi saya menggunakan pengertian inovasi dari Melissa Schilling, dari profesor dari New York University, yang mengatakan bahwa inovasi adalah aktivitas memperkenalkan perangkat, metode atau material baru untuk tujuan aplikasi komersial dan praktis. Jadi kalau kita bedah pengertian ini, kita bisa membagi menjadi 2 ya. Jadi yang pertama adalah aktivitas memperkenalkan perangkat, metode atau material baru. Yang kedua adalah dia harus bertujuan untuk ada tujuan aplikasi komersial atau praktis begitu. Jadi jadi apa sebenarnya manajemen inovasi? Manajemen inovasi adalah bagaimana organisasi dan karyawan mengelola aktivitas inovasi gitu. Jadi bagaimana karyawan melakukan aktivitas memperkenalkan perangkat, metode atau material baru untuk tujuan aplikasi komersial ataupun praktis begitu. Nah, apa sih tantangan manajemen inovasi? Saya melihatnya ada 3. Yang pertama adalah kita sebut eksploitasi. Jadi bagaimana kita menghasilkan inovasi yang berkelanjutan pada kompetensi kita saat ini. Jadi mengeksploitasi terus, semakin meningkatkan kompetensi yang ada. Yang kedua adalah melakukan eksplorasi. Jadi bagaimana kita menghasilkan inovasi-inovasi terobosan untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi baru. Ini bertujuan untuk 2 hal. Yang pertama adalah agar kita sebagai organisasi tidak berhenti pada perkembangan saat ini. Jadi terus berkembang gitu. Kita punya kompetensi menghasilkan terus kompetensi-kompetensi baru yang akan membuat kita semakin berkembang. Yang kedua adalah kita juga bisa mengantisipasi ancaman berupa disrupsi inovasi yang saya kira sedang tren ya. Disrupsi inovasi nanti kita akan bahas satu bab khusus membahas tentang itu. Jadi dengan melakukan eksplorasi kita bisa mempersiapkan untuk melakukan mengantisipasi disrupsi sesuai dengan judul yang buku yang kita bahas. Nah, yang ketiga adalah ambidextrous. Ambidextrous ini jadi bagaimana kita bisa melakukan keduanya, baik eksploitasi maupun eksplorasi secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang kita miliki yang pasti tidak terbatas begitu. Nah, manajemen inovasi ini akan berbicara tentang 3 hal ini gitu, di buku ini. Selanjutnya ya kita membagi kategorisasi inovasi menjadi banyak, bisa menjadi beberapa kategorisasi gitu, tergantung kebutuhan analisis yang kita gunakan. Bisa inovasi produk, layanan proses. Kalau produk itu berupa fisik, kalau layanan non fisik. Biasanya kalau proses itu cara membuat begitu. Jadi ada inovasi produk,
inovasi layanan, inovasi proses. Dan juga yang membagi berdasarkan bidangnya. Ada yang produk, proses. Selain itu, proses itu dibagi lagi. Ada yang pemasaran, ada organisasi, dan sebagainya. Begitu. Nah, yang ketiga, yang penting juga adalah, yang penting dimengerti adalah inovasi inkremental dan radikal. Jadi inkremental itu inovasi yang sedikit-sedikit gitu ya, yang berasal dari inovasi sebelumnya terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Berbeda dengan yang radikal. Radikal itu sangat berbeda, sifatnya berbeda dengan sangat-sangat baru begitu dengan yang sebelumnya. Nah, yang keempat, kita bisa membagi inovasi menjadi arsitektur dan modular. Kalau arsitektur itu biasanya mengubah, jadi inovasinya tuh mengubah hubungan antar komponen. Kalau modular itu sama, hubungannya tetap tapi nambah sedikit-sedikit gitu ya. Kalau dicontohkan seperti sepeda zaman dulu dengan sekarang itu beda sekali. Nah, itu sudah berubah arsitekturnya. Begitu. Yang terakhir, ada juga yang tertutup dan terbuka gitu. Kalau tertutup itu dia hanya semua proses inovasi itu dilakukan oleh di dalam organisasi tersebut. Jadi tidak melibatkan pihak lain. Ini contoh yang paling bisa kita lihat adalah Apple ya. Apple itu dia membangun istilahnya ekosistem tool-toolnya dia lakukan oleh sendiri. Dia punya sistem sendiri yang tertutup begitu, dilakukan oleh perusahaannya. Ini berbeda sekali dengan Android misalnya yang open source itu. Semua orang bisa ikut berkontribusi di sana. Itu mengenai tipe-tipe inovasi. Nah, selanjutnya ke bagian kedua, bagian pertama ya. Ini kita bisa bicara tentang adopsi inovasi. Jadi, bagaimana sih sebenarnya proses kita sebuah masyarakat itu menerima inovasi, menerima sesuatu hal yang baru, produk-produk baru. Jadi, ada 6 tahapan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 tahapan yang biasanya dilewati sebuah produk untuk sampai diadopsi oleh seluruh masyarakat. Yang pertama adalah inovator. Jadi inovator ini orang yang sangat tertarik untuk hal-hal baru biasanya. Untuk hal-hal baru yang walaupun baru berupa ide, dia sudah sangat tertarik begitu. Inovator. Nah, kemudian jumlahnya sedikit biasanya inovator nih. Selanjutnya melangkah ke early adopter, jadi pengadopsi awal. Ini jumlahnya lebih tinggi dan lebih banyak daripada inovator. Juga sangat tertarik pada hal-hal baru dan dia bisa membayangkan potensinya seperti apa begitu. Jadi dua tahapan ini, dua kategori pengadopsi ini yang di awal itu sudah tertarik pada hal-hal baru gitu. Nah, selanjutnya meloncat ke early majority, jadi mayoritas awal. Ini jumlahnya lebih besar. Ini pasarnya sudah pasar mainstream nih. Jadi di antara early adopter ini kita lihat ada yang namanya the chasm ya. Jadi jurang, kalau terjemahkan semacam jurang begitu yang memisahkan antara para inovator dan early adopter dengan pasar mainstream. Jadi kalau sebuah produk bisa melewati itu, maka akan sampai ke pasar mainstream. Tapi kalau gagal, itu ya tidak akan berhasil begitu. Dia hanya sampai ke early market
market awal yang di apa namanya, di inovator dan early adopter. Jadi dari setelah early majority ini biasanya melihat referensi. Kalau dilihat di gambar itu si orang-orangnya lihat, oh saya lihat katanya Aston Kutcher sudah pakai nih. Nah, atau kita lihat mungkin influencer ya di kita, selebgram oh pakai ini, pakai itu, orang tertarik begitu. Itu yang early majority itu banyak, itu jumlahnya cukup banyak di masyarakat begitu jumlahnya. Nah, setelah early majority akan sampai ke late majority, mayoritas akhir. Nah, ini lebih sifatnya orang lebih apa namanya, lebih kritis begitu. Kalau ketika lihat milih barang tuh, ini barangnya bagus nggak? Dia membandingkan. Kalau yang early majority dia baru dengar si influencer aja sudah tertarik begitu, sudah beli. Nah, kalau si late majority dia meneliti dulu, dibandingkan, benar nggak nih? Kalau dengan produk lain sama nggak? Iya, gimana? Sebentar lagi selesai sesi 1 ya. Kita break, nanti lanjut sesi 2. Silakan lanjutkan. Okay. Nah, selanjutnya terakhir lagar itu orang yang ya tidak terlalu tertarik begitu. Kita cut dulu. Kalau oke. Ya, kita cut dulu ya. Selesai ya? Oh. Masih ada 1 menit lagi. Oke. Kalau tadi di masyarakat, kalau di sini sekarang di apa namanya, di personalnya ada yang namanya bias status quo dan endowment effect. Jadi orang intinya kalau status quo biasanya menjaga, lebih senang yang sekarang begitu. Yang kondisi sekarang tuh lebih senang. Kemudian endowment effect itu di orang lebih cenderung menilai tinggi apa yang mereka miliki daripada. Oke, sudah. Oke. 10 menit lagi ya, nanti kita share ke pertanyaan. Baik. Ya. Kalau begitu saya akan percepat saja. Jadi udah bisa ya? Bisa, ada. Oke. Kalau di sini di post ya? Apanya di post? Bisa ya? Ada nongol. Bisa ya, Kang ya? Iya. Oke. Jadi selanjutnya yang paling penting adalah sebenarnya di sini, di kreativitas ya. Jadi apa sih hubungan antara inovasi dan kreativitas? Nah, sering kita mengatakan kreatif dan inovatif gitu ya. Jadi sebuah inovasi itu dimulai dari adanya kreativitas. Kreativitas adalah proses menghasilkan ide-ide baru dan berguna, dan inovasi adalah implementasi sukses dari ide-ide tersebut. Jadi sebuah inovasi membutuhkan ide-ide, dan ide-ide itu dihasilkan dari orang-orang kreatif, tim-tim kreatif. Nah, kreatif apa sih? Bagaimana kita menghasilkan sebuah kreativitas? Nah, itu ada 3 komponen yang menyusun kreativitas. Pertama adalah expertise atau keahlian, kemudian motivasi, si orang itu harus termotivasi, dan ketiga adalah creative thinking skill. Jadi skill berpikir kreatif. Nah, ketiga ini kalau misalnya digabung itu akan menghasilkan kreativitas. Nah,
di kreativitas ini berlaku prinsip divergen konvergen. Jadi pertama adalah kita menghasilkan ide sebanyak-banyaknya, baru kemudian kita seleksi mana yang paling bagus begitu. Ada dua pendekatan utama dalam teknik kreativitas. Yang pertama adalah cara berpikir terprogram, dan ada juga yang cara berpikir lateral gitu. Kalau terprogram itu dia pakai langkah-langkah tertentu yang sudah ada terstruktur begitu, ada toolnya. Kalau lateral itu tanpa tool, bebas begitu. Contohnya adalah brainstorming, itu lateral gitu. Kalau terprogram itu misalnya Scamper. Ada juga yang menggabungkan keduanya, misalnya design thinking. Jadi di buku ini saya menjelaskan beberapa alat kreativitas yang kita bisa gunakan untuk menghasilkan ide-ide. Kemudian ini sumber ide, kita banyak sekali, ada corporate foresight, big data, dan sebagainya. Banyak. Nah ini contoh, ternyata juga tim personal yang kreatif kita kalau dikumpulkan itu ternyata tidak selalu menghasilkan kelompok yang kreatif begitu. Jadi di gambar ini saya bisa membandingkan misalnya sebenarnya mana sih yang akan menghasilkan ide-ide yang bagus, apakah orang yang berkumpul begitu, yang berdiskusi, atau justru orang-orang yang bekerja sendiri-sendiri. Ternyata hasil penelitian mengatakan bahwa banyaknya sebenarnya yang malah yang bekerja sendiri-sendiri yang menghasilkan ide yang bagus begitu. Nah, gimana caranya untuk bisa mengantisipasi itu? Nah, kita dijelaskan juga di buku ini. Kemudian, nah ini manajemen ide. Jadi manajemen ide ini untuk menjaring ide-ide dari proactive creativity. Jadi orang yang tidak ditugaskan tapi punya ide begitu. Nah, itu dijaring melakukan manajemen ide. Ada 3 manajemen ide, yaitu manajemen karyawan, manajemen ide lead bank, dan manajemen ide pelanggan biasanya. Kalau manajemen ide karyawan itu biasanya inovasi-inovasi inkremental. Nah, kalau manajemen ide lead bank itu khusus untuk membangun inovasi-inovasi radikal. Kalau pelanggan itu lebih ke pendekatan dengan customer. Nah ini jadi kenapa untuk menghasilkan inovasi itu kita butuh strategi. Kenapa strategi? Karena kita punya sumber daya yang terbatas begitu. Sumber daya terbatas, tapi harus dilakukan gitu. Makanya kita harus melakukan atau menyusun strategi. Nah, bagaimana menyusun strategi ini? Nah, strategi inovasi ada yang disebut dengan roadmap bisnis, toolnya di sebelah kanan. Di buku tersebut saya sampaikan bagaimana tahapan-tahapannya dan beberapa alat yang bisa digunakan. Nah juga tadi saya sampaikan sebelumnya, jadi inovasi, kenapa kita melakukan inovasi? Karena kita selalu akan menghadapi perubahan begitu perubahan preferensi pelanggan, perubahan teknologi, kemudian perubahan regulasi begitu. Jadi kita perlu memahami itu untuk menghasilkan strategi inovasi yang akan kita lakukan. Ini yang mungkin akan menarik, itu adalah inovasi yang mengganggu. Ini disrupsi inovasi, disrupsi. Jadi pertama diusulkan oleh Clayton Christensen di tahun 90-an, yang merujuk pada munculnya inovasi baru berupa teknologi ataupun model bisnis yang awalnya tidak diperhitungkan, tapi lambat laun bisa menggantikan solusi yang ada sehingga mengusik kompetensi itu di sebuah organisasi. Saya kira yang paling fenomenal yang kita lihat adalah contohnya adalah Gojek ya. Gojek, Grab itu bagaimana dia menghadirkan model bisnis baru yang mengganggu banyak misalnya ojek konvensional, taksi, angkot, dan sebagainya.
Nah, setelah itu kita memilih proyek-proyek inovasi itu seperti apa sih, bagaimana caranya, karena kita idenya kan banyak tuh. Nah, bagaimana memilihnya kita jelaskan di manajemen portofolio ini. Jadi ada reaktif maupun ada proaktif. Metode reaktif maupun metode reaktif. Nah, yang penting juga adalah kita melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan dari inovasi. Jadi ada beberapa cara melindungi, baik paten, hak cipta, merek dagang, kerahasiaan, ataupun malah dibuka sekalian gitu, open source itu kita jelaskan juga di buku ini. Juga ada alat-alatnya, alat-alat menilainya, ada NPP baik yang biasa maupun yang real option, ada juga dengan menggunakan roadmap teknologi. Nah, selanjutnya bagaimana sih mengimplementasi inovasi? Nah, ini ada yang namanya model gerbang jenjang. Jadi tahapan bertahap-tahap sampai dari awal sampai akhir yang harus dilalui sampai kita menghasilkan produk-produk baru. Nah, ini kalau ini teknik eksperimen cerdas itu bagaimana kita melakukan eksperimen untuk menguji ide. Jadi ide itu bagaimana kita tahu ide itu berhasil, ya harus diuji dengan eksperimen. Ada yang namanya teknik eksperimen cerdas. Nah, adanya juga menarik ini sebenarnya inovasi agil. Jadi ini yang baru. Ini sebenarnya antitesis dari yang tadi. Kalau yang tadi melakukan tahapan-tahapan sampai akhir. Kalau ini nggak usah begitu. Kalau inovasi agil tuh langsung aja. Ini biasanya berkembang di pengembangan piranti lunak. Jadi tahapannya ada 3 tahapan biasanya, validasi masalah, kesesuaian isi, dan kesesuaian pasar produk. Jadi dia bikin dulu, dites, perbaikannya sambil berjalan, kira-kira begitu. Yang terakhir adalah struktur dan budaya inovasi. Ini struktur. Jadi untuk menghasilkan 2 inovasi tadi, radikal dan inkremental sekaligus, eksplorasi dan eksploitasi sekaligus, itu kita butuh struktur dan menurut penelitian yang paling bagus adalah struktur ambidextrous yang membagi 2 begitu. Bisnis saat ini dan bisnis baru dibagi 2 yang beda sama sekali, tapi di atasnya di satu manajer. Selanjutnya budaya, bagaimana kita membangun budaya inovasi. Beberapa tips yang kita sampaikan di sini di buku tersebut, dan intinya sebenarnya ternyata kalau budaya inovasi itu tidak terlalu menyenangkan begitu. Malahan beberapa kasus malah mungkin menakutkan bagi kita. Nah, itu yang perlu kita juga pahami. Saya kira begitu. Mungkin Kang Somad, saran sementara dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mangga silakan. Terima kasih. Baik, ya. Baik, terima kasih Kang Alvin telah menjelaskan panjang lebar. Saya rasa kalau diperpanjang lagi semakin menarik sebenarnya, tapi kita sangat terbatas. Sangat terbatas. Bapak Ibu yang terhormat, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi untuk 1 orang bertanya dulu. 1 orang yang mau bertanya silakan. Silakan dibuka saja mute-nya, saya buka mute-nya. Silakan di-unmute yang mau bicara. Ya, saya. Ya, siapa Pak? Saya Mas Somad. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Alvin yang sudah memberikan ilmu kepada saya. Saya Wahyudin dari Cikarang, Bekasi. Ini sangat menarik juga, Bang Somad ya, tetap semangat mengadakan bedah buku yang ke-6 ini, alhamdulillah. Ini hari Jumat
mubarak. Amin. Amin. Materi yang sudah disampaikan oleh Kang Hafid kaitan dengan manajemen inovasi ini sangat luar biasa ya. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena terus terang saja baru ya saya melihat biasanya kan buku-buku itu manajemen strategik gitu ya, manajemen pendidikan dan seterusnya. Sekarang kita dikenalkan dengan manajemen inovasi gitu ya. Saya sedikit menyoroti tentang strategi menghadapi inovasi di abad 21 gitu ya. Kita kan mengenal ada yang namanya bonus demografi, bahwa Indonesia nanti ke depan itu akan dihadirkan dengan penduduk yang sangat luar biasa. Nah ini akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks. Jadi saya ingin mengkonfirmasi bagaimana strategi menghadapi inovasi di abad 21 dengan adanya bonus demografi atau penduduk yang sangat luar biasa ke depan. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks pendidikan ya di NKRI ini, kita tahu ya bahwa pendidikan di NKRI kaitan dengan SAPRAS atau sarana dan prasarana itu ya masih banyak yang belum memenuhi standar gitu ya. Nah, kaitan dengan manajemen inovasi, ini ada tipe-tipenya yang dihadirkan oleh Kang Hafid tadi. Itu ada yang namanya tipe incremental radikal gitu ya. Nah, apakah Indonesia bisa gitu menggunakan tipe incremental radikal itu? Saya kira sementara itu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kang Hafid. Masih di unmute, oh ya, baik. Oh, udah. Baik, terima kasih ke Pak Wahyudin dari Cikarang ya. Pertanyaannya pertama, bagaimana sih menghadapi abad 21 gitu ya. Kemudian yang kedua, mengenai tipe inovasi incremental dan radikal tadi. Yang pertama, jelas bahwa untuk menghadapi perubahan abad 21 ini ditandai dengan perubahan yang semakin cepat gitu ya. Ada yang mengatakan eranya era VUCA, volatility, uncertainty, intinya cepat lah gitu ya. Dan itu harus diantisipasi memang oleh setiap organisasi begitu. Bagaimana mengantisipasinya? Tentu harus kita menggunakan alat-alat yang bisa menggunakan alat-alat kreativitas yang banyak yang telah kita lakukan, yang ada gitu ya. Ada beberapa. Tapi intinya sebenarnya ke depan itu teknologi akan semakin cepat gitu. Akan semakin cepat. Di buku saya jelaskan bahwa 10 tahun sebelum dalam 15 tahun terakhir itu perusahaan yang terbesar di dunia itu semakin konfigurasinya sangat berubah begitu. Kalau dulu perusahaan-perusahaan yang berbasis sumber daya itu yang seperti Shell gitu ya, kemudian tambang itu yang besar. Tapi 15 tahun terakhir itu berubah sekali. Yang paling besar justru malah perusahaan-perusahaan teknologi. Ada Apple, ada Google, ada Facebook gitu ya. Dan ke depan itu akan makin cepat gitu, makin cepat. Kuncinya ada di teknologi. Makanya ada buku Melissa Schilling itu dia menulis buku
manajemen strategi inovasi teknologi. Jadi kita akan semakin harus melek terhadap teknologi, memanfaatkan teknologi sehingga akan terus istilahnya update ya dengan kondisi yang ada. Apalagi tadi dikatakan bonus demografi, jadi preferensi pelanggan, preferensi generasi baru itu sangat berbeda dengan generasi lama begitu ya. Generasi Z itu beda sekali begitu. Dia kesenangannya beda, kemudian itunya juga beda. Nah, itu yang harus ditangkap oleh organisasi, preferensi pelanggan yang baru itu seperti apa gitu. Itu yang harus ditangkap oleh setiap organisasi dan diwujudkan dengan membuat menghasilkan inovasi produk-produk yang sesuai dengan karakteristik generasi baru yang muncul. Kemudian yang kedua mengenai tipe-tipe organisasi, itu sebenarnya pembagian saja. Jadi pembagian kalau incremental itu perubahannya sedikit-sedikit begitu. Yang radikal itu berubahnya drastis begitu. Nah, intinya dua-duanya harus dilakukan. Jadi baik yang incremental itu harus dilakukan maupun yang radikal juga harus dilakukan. Tapi biasanya incremental itu dilakukan secara rutin berkelanjutan gitu. Biayanya kecil begitu, tapi terus. Jadi yang sekarang ada gitu ditingkatkan. Nah, kalau yang radikal itu kita membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Itu biasanya membutuhkan effort yang besar, biaya yang besar, fokus yang besar gitu. Nah, intinya dua-duanya harus dilakukan. Kira-kira begitu. Baik, Kang Hafid. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Husaini MPDSI dari Bengkulu. Pertanyaannya, apakah bagi guru buku Kang Hafid ini bisa digunakan untuk kemajuan siswa belajar di sekolah atau tidak? Ya, saya buat buku ini sebenarnya untuk lebih kepada organisasi ya. Organisasi itu spesifiknya mungkin perusahaan. Kalau saya kan memang basisnya di karyawan perusahaan begitu. Jadi sebenarnya buku itu saya buatkan memang pasarnya untuk karyawan-karyawan, untuk perusahaan gitu ya, untuk melakukan inovasi di perusahaan-perusahaan. Tapi sebenarnya untuk bisa dimanfaatkan juga karena di sana ada teknik-teknik kreativitas yang bisa digunakan untuk membuat murid, membuat siswa menjadi kreatif. Ada tool-tool yang bisa dimanfaatkan. Intinya sebenarnya kreativitas itu harus dipupuk sejak awal. Jadi kita harus terbiasa untuk menghasilkan ide-ide dan karena inovasi itu muncul dari ide-ide gitu. Semakin banyak ide, semakin akan menghasilkan banyak inovasi. Inovasi semakin berkualitas, kalau ide-idenya banyak. Kita menghasilkan banyak ide. Nah, di sana juga kita menjelaskan bagaimana sih menghasilkan ide dan bagaimana menjaring ide di manajemen ide. Saya kira itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal gitu, termasuk di dunia pendidikan.
Mungkin begitu, Kang. Oke. Pertanyaan lanjutannya itu bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana memunculkan ide dan gagasan sehingga melahirkan inovasi itu, Kang? Ya, jadi ide itu tadi ada tiga kreativitas itu ada 3 komponen yang menyusun kreativitas ada 3 komponen. Pertama adalah keahlian, gitu ya. Jadi orang itu harus memang tahu begitu, memang paham di bidang tersebut. Kedua, dia harus memiliki motivasi. Jadi dia harus termotivasi yang lebih bagus itu motivasi. Kan motivasi itu ada 2, ada ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, semakin yang bagus itu adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang memang muncul dari dalam. Dia cinta, dia suka gitu ya. Yang ketiga adalah keterampilan untuk berpikir kreatif. Ini bisa dipelajari di tool-toolnya, ada tool-toolnya. Nah, di 3 ini kalau digabungkan akan menghasilkan sebuah kreativitas. Jadi ketika kita membangun tim gitu, ketika kita membangun tim, maka carilah yang 3 ini ya. Yang pertama orang yang paham bidang tersebut, yang kedua adalah dia yang termotivasi, memang suka orangnya, suka di bidang tersebut. Yang ketiga itu bisa dipelajari tool-toolnya. Kalau 3 ini ada, nah ini akan menghasilkan kreativitas. Ide-ide akan muncul secara sendiri. Yang kedua adalah menjaring ide dari yang tadi proaktif creativity tadi. Jadi kreativitas, ada orang-orang, kalau yang tadi kan orang yang ditugaskan untuk kreatif ya. Tapi ada juga yang orang lain tidak ditugaskan sih, tapi dia pingin berbagi ide begitu. Ada masalah nih. Nah itu ada masalah dan harusnya seperti ini. Nah gitu orang-orang yang tidak ditugaskan tapi juga bisa melakukan berbagi, menghasilkan ide, menghasilkan solusi itu, kita ada yang namanya manajemen ide. Nah di buku itu dijelaskan ada bagaimana sih melakukan manajemen ide, bagaimana sih agar ide-ide itu semakin meningkat begitu. Biasanya kalau ide pada awal ide itu orang-orang banyak sekali ketika dibuka ya, usulan-usulan. Makin lama makin habis tuh, makin malas lah gitu. Nah, bagaimana ide-ide dapat terus dihasilkan? Nah, di buku itu ada yang namanya manajemen ide. Jadi ada beberapa tips yang bisa dilaksanakan gitu ya. Misalnya pertama penilaiannya harus jadi setiap ide itu harus dinilai secara objektif. Yang kedua, si pemberi ide itu tidak terdampak kalau ide tersebut ditolak begitu. Jadi kalau ditolak kemudian diumumin, wah ininya jelek dan sebagainya, itu yang malah orang jadi takut begitu ya. Yang ketiga adalah sisi mentoring. Jadi orang yang sudah berhasil diharuskan diwajibkan artinya kalau ada orang yang pingin idenya diterima itu harus dimentori oleh orang yang sudah berhasil. Contohnya seperti itu. Ada jadi beberapa tips yang bisa digunakan untuk menghasilkan ide-ide tadi. Begitu, Kang. Ya. Baik, Kang. Waktunya mepet. Closing statement, Kang. Ya, baik. Terima kasih, Kang Sobat dan para yang hadir pada hari ini. Walaupun saya kira dunia saya dengan orang-orang baru ya dari dunia pendidikan, saya kira terlalu
banyak yang dari dunia pendidikan yang mungkin agak beda dengan saya begitu ya latar belakangnya. Tapi terima kasih atas ketertarikannya. Intinya adalah kita membutuhkan inovasi setiap hari di bidang apapun begitu ya. Maka hasilkanlah ide-ide. Jangan membunuh ide begitu. Ide itu kita bangun, kita pelihara karena tidak ada ide yang buruk gitu ya. Nah, ide-ide itu nanti semakin banyak ide itu akan menghasilkan semakin banyak inovasi yang kemungkinan inovasi yang semakin bagus. Dan itu dibutuhkan oleh kita, oleh bangsa Indonesia dan sebagai manusia secara umum. Saya kira begitu. Dan untuk apabila tertarik bisa diunduh bukunya di bit.ly Manajemen Inovasi. Begitu, terima kasih Kang Sobat dan kepada seluruh hadirin ya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Kang Afid sudah bersedia membedah bukunya walaupun memang dalam situasi yang sangat terbatas, dalam situasi yang sangat sederhana, tapi saya kira kita semua bisa menangkap poin-poinnya. Dan memang kalau Bapak Ibu yang terhormat ingin lebih paham membaca tentang buku ini, silakan, tadi sudah disebutkan, diunduh di bit.ly Manajemen Inovasi. Di bit.ly Manajemen Inovasi, M-nya besar, I-nya besar. Saya kira begitu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir semuanya. Sampai ketemu ya ini meminta maaf kepada Bapak Ibu karena keterbatasan ini, mudah-mudahan tidak berlangsung lama begitu Bang Wahyudin ya. Mudah-mudahan kita tidak berlangsung lama untuk dalam kondisi keterbatasan. Saya berharap bisa membeli host Zoom-nya biar kita bisa lebih enak begitu. Sekali lagi terima kasih Kang Afid, terima kasih banyak. Bapak Ibu semua terima kasih banyak. Kita akhiri diskusi kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.